Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan perkembangan terbaru di negeri Suriah, di mana pada hari Rabu malam kemarin tanggal 29 Januari tahun 2025, Ahmad Syari, pimpinan HTS, itu resmi dilantik menjadi presiden masa transisi setelah tumbangnya rezim Bashar al-Assad. Dalam pidato kenegaraan perdananya, Ahmad Syari itu menyampaikan beberapa hal. Dia menceritakan tentang masa-masa kelam negeri Suriah selama rezim Assad ini lebih kurang setengah abad. Bagaimana jeritan rakyat Suriah, bagaimana penderitaan, kesempitan hidup, penderitaan, keadaan yang penuh dengan air mata, tumpahan darah, peperangan, kemudian perang sektarian di antara sekte-sekte yang ada negeri Suriah. Setelah dia membayangkan masa-masa kelam Suriah, maka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur atas nama rakyat Suriah yang telah sama-sama dengan nuansa persatuan, dengan nuansa cita-cita yang sama, menggapai kemenangan, menumbangkan kezaliman, sehingga lahirlah Suriah dalam lembaran baru untuk menatap masa depan yang lebih menjanjikan demi kemaslahatan dan kepentingan nasional Suriah. Namun kalau kita melihat cara dia menyampaikan, bahasa yang digunakan, ketuduhan pandangan dan rona wajah Ahmad Syari, pimpinan HTS ini, meskipun pada posisi yang paling tinggi dalam sebuah negara sebagai presiden transisi, namun pidato kenegaraan perdananya ini, kalau kita melihat itu hampir seperti orang menyampaikan khutbah Jumat. Karena dengan nilai-nilai nasionalismenya, dia sisip nilai-nilai historis keagamaan yang mendarah daging di dalam batin perjuangan Ahmad Syari ketika menggapai kemenangan dalam revolusi negeri Syam ini. Di mana saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan bahwasanya negeri Syam ini merupakan tanah warisan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peradaban, yang memiliki masa kejayaan di bawah naungan sejarah Islam. Di sana ada Bani Umayyah yang dulunya berjaya ratusan tahun, yang menaklukkan dan memperluas wilayah kekuasaannya dengan membawa cahaya Islam hampir ke seluruh penjuru Eropa. Kemudian beliau tidak lupa mengutip sebuah bukti sejarah dengan menyebutkan dua sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dua sosok sahabat ini merupakan sahabat besar yang berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah dan berjihad, dan termasuk sahabat yang paling berjasa di dalam memperluas syiar dakwah agama Islam pada masa Rasulullah dan khalifah beliau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Di mana beliau menyebutkan di sana ada Abu Ubaidah bin Jarrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Abu Ubaidah bin Jarrah, di mana beliau menyampaikan, amin hadhil ummah, orang yang paling dipercaya dalam umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kalau kita kaitkan nama ini selama perang Tufanul Aqsa di Palestina, ini nama Abu Ubaidah itu begitu populer karena nama ini adalah nama juru bicara gerakan perlawanan Hamas di Gaza, Palestina. Nama Abu Ubaidah disebutkan oleh Ahmad Syari, pimpinan HTS. Lalu ada nama sahabat satu lagi yang bernama Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Itu digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Mu'tah sebagai Saifullah, yaitu pedangnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dua sosok sahabat ini adalah sahabat para pejuang, para mujahidin yang dulunya berada di garda terdepan memimpin pasukan-pasukan kaum muslimin dalam memperluas wilayah kekuasaan dan dakwah Islam. Ini dua sahabat dikenang dalam pidato kenegaraan Ahmad Syarih pada Rabu kemarin. Kemudian di akhir pidato perdananya, Ahmad Syarih itu menyampaikan prioritas utama negara Suriah di bawah kepemimpinan transisi yang beliau pimpin sekarang ini. Kalau kita menyimak, ada 5 hal yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah mengisi kepemimpinan nasional secara sehat dan konstitusional. Jadi meskipun ini merupakan revolusi dengan kekuatan militer, namun beliau tetap menjaga etika, menjaga kebersamaan dan persatuan. Bagaimana kepemimpinan nasional ini bukan dilakukan secara tidak sah, namun tetap dalam bingkai undang-undang dan konstitusional negara Suriah. Yang kedua, beliau menyampaikan menjamin keamanan nasional dengan nilai-nilai keadilan, bukan balas dendam. Ini luar biasa, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat penderitaan rakyat Suriah dan kejamnya rezim sebelumnya, tetapi dalam poin kedua pidato perdananya, beliau menyampaikan tidak ada dendam di antara sesama rakyat Suriah, tetapi bagaimana kita bisa menjamin keamanan seluruh warga dengan nilai-nilai keadilan. Kemudian prioritas ketiga yang beliau sampaikan, membentuk kelembagaan dan instrumen kenegaraan, terutama kekuatan militer dan kepolisian, karena beliau menganggap dua instrumen ini paling penting untuk menjaga dan menjamin keamanan. Dan beliau menyampaikan keamanan warga Suriah adalah kepentingan di atas segala-galanya. Kemudian prioritas yang keempat, membangkitkan kembali ekonomi dalam berbagai sektor, memenuhi kebutuhan pokok dalam bidang pertanian, teknologi, serta pelayanan publik lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, prioritas Suriah, mengembalikan posisi Suriah di dalam dan luar negeri dengan prinsip persaudaraan, kehormatan, kepemimpinan, dan kemaslahatan bersama. Ini 5 poin ini yang menjadi prioritas utama apa yang akan dilakukan oleh Ahmad Syarih sebagai presiden pertama dalam masa transisi setelah revolusi. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan saudara-saudara kita seiman, seagama di negeri Suriah, serta saudara-saudara kita di berbagai negara Islam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.